Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmatnya kita dapat bertemu di kegiatan Smatren kali ini yang akan membahas mengenai toharoh yang akan disampaikan oleh Ibu Teti Jamila SPDI. Oleh karena itu, maka marilah kita dengarkan dan simak apa saja yang akan beliau sampaikan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja, puji, syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang mana dengan kudrat dan iradatnya lah kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan Smatren di hari ke-8. Salawat salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, hingga kepada kita umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan Ramadan. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, hingga kita bisa melaksanakan seluruh amalan di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang toharoh. Nah, toharoh, mahuwa toharoh, apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu artinya suci dari hadas dan najis. Nah, dari pengertian menurut istilah itu ada kata hadas dan najis. Kita harus tahu dulu apa itu hadas, apa itu najis. Hadas itu adalah kondisi seseorang yang tidak suci. Jadi kondisi yang tidak suci bagi seorang muslim yang menyebabkan dia terhalang untuk melakukan suatu ibadah. Ibadahnya seperti apa? Contohnya seperti membaca Quran atau sholat. Bisa juga waktu tawaf, itu kan harus punya kitanya harus dalam keadaan suci ya. Kemudian ada juga najis tadi. Apa itu najis? Kalau najis itu bendanya. Najis itu jadi benda atau zat yang kotor yang harus kita bersihkan agar tidak menghalangi sahnya suatu ibadah yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya, toharoh itu adalah suci atau bersih. Apa yang suci dan bersih itu? Badan, pakaian, dan tempat yang akan kita gunakan untuk beribadah dari apa? Ya dari hadas dan dari najis. Nah sekarang, seberapa penting sih toharoh itu bagi kehidupan pribadi, peribadahan bagi seorang muslim? Itu kalau melihat dari berbagai hadis dan ayat, banyak sekali yang membahas tentang hal ini. Itu menunjukkan bahwasanya toharoh itu memang amat sangat penting dalam peribadahan kita. Nah, seperti salah satunya contoh dalam Quran surat Al-Maidah. Kenapa disebut penting? Karena toharoh ini menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, itu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melakukan sholat, maka kalian harus membasuh membasuh wajah dan tangan sampai ke siku. Itu menunjukkan bahwasanya ayat itu memerintahkan kita untuk bersuci dulu kan ya, sebelum melaksanakan sholat, seperti itu. Ada juga hadis Rasulullah yang isinya itu, miftahul ibadah as-sholah wa miftahus sholah at-tahur, yang artinya kurang lebih, jadi kuncinya ibadah itu adalah sholat. Nah, kuncinya sholat itu adalah bersuci. Jadi bersuci itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang akan melakukan ibadah, seperti itu. Nah selanjutnya, bersuci tadi ada dari najis dan juga ada dari hadas. Kalau bersuci dari najis itu tergantung
Jadi kita bisa melakukan berbagai macam cara untuk mensucikan najisnya, tergantung dari najis apa dulu yang melekat. Kan tergantung tingkatannya ya. Kan najis itu terbagi 3. Ada najis mukhafafah yang ringannya, ada najis mutawasitoh yang pertengahannya yang sedang, ada juga najis mughaladoh yang agak berat tuh. Nah, nanti jadi tergantung kita kena najis yang mana, berarti cara membersihkannya itu disesuaikan dengan beratnya najis yang kita miliki, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada membersihkan diri dari hadas. Ini juga sama. Kalau membersihkan diri dari hadas itu ada 3 cara juga sama ya. Yang pertama ada wudhu, yang kedua kemudian ada mandi, yang ketiga ada tayamum. Kalau wudhu biasanya digunakan untuk hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar, kemudian kalau tayamum biasanya diperuntukkan ketika kondisi kita memang sedang mendesak atau darurat gitu ya. Nah, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan kita harus berwudu ya? Kita akan coba bahas sedikit satu-satu ya. Yang pertama itu ketika adanya suatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, apapun itu. Misalkan ada sesuatu yang memang biasa keluar, contohnya apa? Air kencing atau BAB. Nah, itu kan sudah lumrah ya. Nah, ini ada yang misalkan memang tidak lumrah, contohnya misalkan ada darah. Kalau perempuan itu nggak aneh ya. Ini kalau laki-laki misalkan ketika kencing mengeluarkan darah, atau misalkan ada juga yang ketika BAB mengeluarkan darah. Mau perempuan mau laki-laki biasanya misalkan kalau sedang ada penyakit, misalkan contohnya seperti ada ambeien, ketika itu kan ya, ketika BAB itu suka keluar darah. Nah, itu bisa menyebabkan kita memang harus menggantinya dengan membersihkannya dengan wudhu, seperti itu. Atau apalagi ya, kalau bukan darah bisa juga nanah. Intinya apapun yang keluar dari kubul dan dubur itu, kalau hal yang selain haid ya, selain darah haid ya, maka itu mewajibkan untuk berwudu. Atau misalkan ini bisa ke laki-laki atau ke perempuan, ada yang namanya madi, ada yang namanya wadi, ada juga yang namanya mani. Nah, kalau mani nanti itu untuk harus dengan mandi besar ya. Nah, kalau yang madi sama wadi itu, kalau misalkan madi keluarnya itu ketika kita merasa, maaf, misalkan kalau lagi baca buku atau lagi nonton apa sehingga membuat syahwat naik, maka keluarlah cairan. Nah, cairan itu biasanya warnanya itu bening, terus lengket. Kalau inilah hampir sama kayak putih telur kalau belum dipasak gitu ya, kalau belum dimasak. Warnanya seperti itu. Itu mazi ya. Mazi itu bisa menyebabkan kita najis, tapi tidak menyebabkan kita harus mandi besar. Itu cukup dibersihkan saja. Kemudian cukup kita berwudu, seperti itu. Ada juga namanya wadi. Nah, kalau wadi ini bentuknya hampir sama kayak mani, bentuknya itu kental putih. Tapi kalau wadi ini biasanya keluarnya itu ketika misalkan sudah buang air kecil, kemudian di akhirnya itu suka keluar putih kental. Nah, biasanya seperti itu. Atau misalkan kita capek, dalam keadaan capek, mau sudah olahraga atau kerja, biasanya suka keluar tuh putih kental. Nah, itu namanya wadi. Itu juga sama najis. Nah, tapi tetap ini mah cukup dibersihkan saja, sama kayak madi yang tadi, nggak usah mandi besar, cukup dibersihkan kemudian kita berwudu. Nah, untuk hal ini khusus ya, untuk akang teteh yang kebetulan sekolah, kan kita biasa sholat di sini, kalau duhur sholat di sekolah. Kalau gini saja, ini kalau misalkan pagi-pagi, maaf kan ini masalah hukum ya. Kalau misalkan pagi-pagi ketika kita menggunakan CD dalam keadaan bersih itu ya,
Terus kan kita tuh, jadi capek kerja itu bukan hanya capek fisik, tapi juga capek pikiran, mungkin dengan belajar atau apa, terus pikiran naik, kemudian sehingga bisa sampai mengeluarkan yang namanya tadi itu apa namanya, wadi itu ya, wadi itu. Pokoknya intinya ketika kita misalkan duhur mau sholat, ketika kita buang air kecil, pas misalkan dilihat di sidi kita itu ada kotoran, entah itu basah atau kalau udah kering biasanya suka, maaf ya, suka ngerak gitu ya. Nah itu najis, tidak boleh dipakai itu sidinya ketika kita mau melaksanakan sholat duhurnya. Karena kan kalau bagi perempuan itu banyak ya, selain madi odi juga ada, misalkan maaf, ada keputihan juga, atau misalkan nanti yang kalau selain haid, darah haid, ada darah yang keluar itu darah istihadoh. Nah itu juga sama, ketika mau sholat ya harus dibersihkan seperti itu. Kemudian itu ya yang keluar dari kubul dan dubur itu harus dibersihkan. Cukup dibersihkan itunya saja, kemudian kita wudhu. Nah untuk yang kedua, ini adalah bersentuhan kulit antara lawan jenis laki-laki dan perempuan. Kalau untuk masalah ini mungkin ada yang berbeda madhab, nggak apa-apa. Ada sebagian yang memang ketika bersentuhan itu tidak batal, nggak apa-apa. Karena asal, maksudnya karena memang madhab ini yang tokoh utamanya imam-imam yang luar biasa, asal kita jangan mengambil dari setiap madhab itu yang mudahnya saja, yang enaknya saja. Jadi ketika kita mengikuti satu madhab itu kita apa ya, tanggung jawab dengan apa yang kita pegang, seperti itu, tahu dalil-dalilnya. Nah kalau yang misalkan ini ketika kita bersentuhan laki-laki dan perempuan itu batal. Nah, yang penting antara kulit dengan kulit. Jadi ketika misalkan yang bersentuhan tidak kulit dengan kulit, misalkan kulit dengan kuku, atau misalkan kulit dengan rambut, nah itu nggak apa-apa. Misalkan ada kan anak-anak yang misalkan bukan anak-anak kalau di sini ya, misalkan di rumah lah. Kalau lagi bercanda, misalkan suami istri itu, misalkan lagi bercanda, udah wudhu, sambil lewat diusap misalkan kepalanya, nggak masalah tuh, udah nggak batal ya, karena yang katanya kulit sama rambut. Atau misalkan bercanda megang kukunya doang gitu saja, dipegang gitu, itu juga nggak apa-apa, nggak membatalkan wudhu, seperti itu. Nah untuk selanjutnya yang yang mengharuskan wudhu itu apalagi ya, yang ketiga, oh ada menyentuh, maaf ya, ini karena masalah fikih, jadi hal-hal yang sensitif ya, yang harus dijelaskan. Kalau tidak jelas ya mungkin tanggung gitu ya. Nah, kalau untuk yang ketiga itu ada menyentuh, maaf ya, menyentuh kemaluan. Baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Nah, menyentuhnya ini seperti apa? Menyentuhnya itu dengan telapak tangan atau dengan jari. Jadi ketika misalkan ketika tangan kita ditutupkan seperti ini, nah bagian depan yang menempel ini yang ketika kita pakai untuk menyentuh kemaluan kita ataupun orang lain, maka wudhunya itu akan menjadi batal. Tapi kalau maaf ya, kalau untuk perempuan ketika dalam posisi berdiri itu menyentuh dalam posisi berdiri itu nggak apa-apa, nggak batal. Tapi ketika maaf ya, ketika kita misalkan dalam posisi jongkok, nah menyentuh baru batal. Kalau untuk laki-laki mau diri mau jongkok tetap aja batal, seperti itu. Tapi kalau menyentuhnya dengan belakang tangan ini gimana, punggung tangan itu nggak batal. Tapi buat apa ya. Nah selanjutnya itu yang menyebabkan kita harus berwudu juga ada hilang akal. Baik dengan tidur, mau pingsan, mau gila, nah pokoknya sesuatu yang menyebabkan hilang akal, maka itu menyebabkan kita harus kembali berwudu, disebutnya hadas kecil, seperti itu. Nah sekarang apa saja hal-hal yang menyebabkan kita harus mandi besar atau adus ya, biasa orang Sunda bilang mah. Kalau yang menyebabkan harus mandi besar itu yang pertama itu karena ada keluarnya air mani nih ya.
keluarnya air mani itu sama kayak kemarin kita bahas tentang puasa, itu disengaja. Kalau puasa mah kan kalau disengaja batal, kalau nggak sengaja nggak apa-apa ya. Nah kalau ini untuk masalah toharoh, kalau misalkan disengaja maupun tidak disengaja keluarnya, ini tetap harus mandi besar. Jadi misalkan maaf, ketika disengaja maaf ya, ketika kita nonton, baca atau apa menghayal sehingga misalkan air maninya keluar, biasanya kalau perbedaannya, kalau air mani keluar itu biasanya badan suka merasa lemas. Nah, kalau merasa seperti itu berarti itu mewajibkan kita untuk mandi besar. Biasanya warnanya itu putih kental, hampir sama dengan tadi wadi itu. Nah, kalau yang perempuan biasanya warnanya lebih ke kuning-kuningan seperti itu dan agak encer seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang tidak disengaja gimana tadi, kayak tidur misalkan ya, kemudian mimpi dan keluar. Nah tetap kalau dalam toharoh tetap harus mandi besar. Jadi intinya mau disengaja mau nggak sengaja tetap harus adus atau mandi besar. Nah selanjutnya, selain keluar mani juga yang kedua ada jima, yaitu berhubungan antara suami dan istri meskipun tidak keluar air mani. Jadi meskipun air maninya tidak keluar, tetap saja mewajibkan kita untuk adus atau mandi besar. Nah untuk selanjutnya itu ada sama kayak kemarin, ada nifas, wiladah, dan haid. Ini ketika kita selesai haid, otomatis teteh-tetehnya harus adus atau mandi besar. Kemudian nifas. Nah kalau wiladah, biasanya wiladah itu kan melahirkan ya. Kalau setelah melahirkan itu tidak langsung keluar darah, maka wajib untuk mandi besar, disebutnya mandi wiladah. Tapi kalau misalkan setelah melahirkan langsung keluar darah, maka tidak diwajibkan untuk mandi wiladah. Nanti saja menunggu masa nifas beres baru bersuci dari nifasnya, seperti itu. Nah untuk selanjutnya itu ada yang namanya, yang terakhir itu meninggal dunia. Nah untuk meninggal dunia juga sama, kita itu kan kalau lagi hidup mandi sendiri ya, ketika sudah meninggal dimandikan oleh orang lain. Ini wajib untuk dimandikan seperti itu. Nah sekarang kalau mandi besar itu, kalau adus itu yang sering terjadi ketika misalkan kebetulan di kamar mandi kita misal nggak ada bak tuh, nggak ada bak yang kan air itu ada air sedikit, ada air banyak. Jadi kalau kan air sedikit itu nggak masalah, kalau air banyak itu air 2 kula nggak masalah. Kalau misalkan kita misal ya ini air baknya gede gitu, terus misalkan kita punya hadas besar, kemudian kita mandi kejebur, terus misalkan ada beberapa air yang muncrat kembali ke bak itu nggak apa-apa asal patokannya airnya lebih dari 2 kula seperti itu. Atau kalau yang punya balong misalkan di rumahnya ya, punya balong atau punya ya balong yang buat ikan itu, misalkan mandi di WC kita males, langsung kita misalkan jebur masuk ke balong, nggak apa-apa, niat tuh, niat nawaitu gusla lirafil hadasil akbari, anil apa tuh ya, sambil gosok-gosok bagian-bagian yang bolong telinga, hidung seperti itu dibersihkan, itu nggak apa-apa, boleh, asal patokannya airnya lebih dari 2 kula. Nah yang sering jadi masalah adalah ketika airnya itu kurang dari 2 kula, kebanyakan di kamar mandinya misalkan yang nggak punya bak tuh pakai ember lah misal. Nah suci misalkan, boleh nggak pakai air anget? Boleh, nggak apa-apa, asal patokannya ketika airnya kurang dari 2 kula itu air ketika kita mandi nggak boleh tuh ada setetes pun yang kembali ke embernya, nggak boleh apa bahasanya ya, muncrat atau apa, balik lagi ke embernya. Karena itu bisa menyebabkan air yang tadinya air mutlak untuk yang boleh dipakai untuk bersuci, airnya jadi mustakmal, jadi air bekas kalau gitu ya. Lebih amannya gimana? Atau kalau misalkan kita kebetulan di rumah nggak ada bak besar gitu,
Ya udah, lebih amannya kita pakai selang aja, atau bagus tuh pakai shower. Langsung nggak apa-apa tuh sambil niat gitu. Ya seperti itu. Nah, untuk toharo mungkin seperti itu yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa, maksudnya intinya kita ini bisa lebih berhati-hati ketika kita mandi besar, agar karena kalau misalkan kita bersucinya tidak sah, misalkan mandi besarnya nggak sah gara-gara misalkan ada air yang menciprat ke situ atau lupa niat, itu bisa menyebabkan seluruh amalan yang kita lakukan itu kita lakukan dalam keadaan tidak suci. Berarti kan itu bisa menyebabkan tidak sah. Nah, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa lebih berhati-hati lagi ke depannya dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat. Mohon maaf atas takutnya ada salah kata. Mohon maaf atas segala halnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Teti Jamila SPDI atas pemaparan materi mengenai toharoh. Jadi, kesimpulan yang pertama, toharoh itu mensucikan diri, badan, dan pakaian dari hadas dan najis. Kedua, hukum toharoh itu wajib. Dan yang ketiga, bersuci itu bisa dilakukan oleh wudhu, mandi, dan tayamum, tergantung hadas dan najis yang kita miliki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.